Hai Disciple, ketemu lagi sama aku Priska. Hari ini aku bakal bagiin informasi buat kamu, tips-tips seperti biasa, cuman dengan suasana yang berbeda. Kalau biasanya kan kayak di studio, terus kemarin juga sempet di rooftop, dan kali ini kita ada di suasana yang berbeda. Tapi kali ini bahasannya juga pastinya berbeda. Tapi sebelum aku ngebahasnya, aku punya satu pertanyaan nih buat kamu. Pernah gak sih kamu tuh kayak posisi udah selesai nolong orang, sudah selesai berbuat baik sama orang lain, tapi orang lain itu sama sekali nggak ingat perbuatan baik kamu. Dan mungkin orang lain itu nganggap perbuatan baik kamu tuh adalah kayak ada maunya gitu loh, ada udang di balik batu. Jadi kamu nolong karena kamu ada butuhnya. Pernah nggak sih? Pernah pasti ya kan? Karena aku juga posisinya pernah kayak gitu, udah nolong, udah bantu lah intinya ya. Tapi tetap aja dianggapnya aku kayak punya maksud lain. Padahal aku beneran niat nolong, men. Nah, aku juga pernah di satu posisi di mana aku udah selesai nolong, dia tuh kayak lupa, bahkan nggak inget sama sekali apa yang udah aku perbuat, like lupa gitu ya, kayak wah gitu. Tapi teman-teman, waktu aku di posisi itu aku nggak marah, nggak emosi, nggak yang kesel sama dia, karena emang niatku dari awal adalah untuk menolong. Jadi benar-benar nggak peduli lah intinya sama omongan orang, sama cerita-cerita miring yang mereka buat. Kalau misalnya aku ini nolong karena ada niat, karena ada keinginan lain gitu, aku sih kayak nggak peduli banget gitu. Karena emang niatku adalah menolong dan aku tulus untuk nolongnya. Beda lagi ketika kamu nolong, tapi kamu punya modus lain seperti pengen dipuji, pengen dibaikin, atau kamu pengen ininya dapat imbalan dari perbuatan baik kamu, tuh pasti beda cerita. Pasti kamu bisa jadi kesel, marah, jengkel, kayak udah lah gak nolong-nolong lagi. Pasti pernah kayak gitu ya, karena sejujurnya aku juga pasti pernah kayak begitu teman-teman. Mungkin kamu juga pernah. Dan hari ini aku mau bagi tips sama kalian tentang apa sih yang harus kamu lakuin ketika sudah berbuat baik. Dan teman-teman, kamu harus tahu kalau kita nggak akan pernah bisa bikin orang lain seneng sama kita, selalu seneng sama kita tuh kayak nggak mungkin. Jadi yang pertama adalah sewajarnya. Kadang kita nih kayak udah terlalu niat, saking niatnya buat nolong orang, buat berbuat baik, kita sampai lupa sama diri kita sendiri, sampai lupa sama keluarga, dan akhirnya kayak memaksakan keadaan teman-teman. Jadi kita nolong padahal kita nggak bisa nih, tapi kita kayak memaksakan keadaan. Atau mungkin kamu nggak bisa kasih sesuatu, tapi kamu kayak ngada-ngadain. Nah, itu yang namanya nggak wajar teman-teman. Karena sesungguhnya kalau kamu pengen nolong orang, kamu harus melakukannya dengan cara sewajarnya. Teman-teman, kamu harus ingat kalau berbuat baik itu wajib. Tapi kamu harus ingat kalau kamu terlalu baik, bisa jadi kamu dimanfaatin sama orang-orang. Kayak nggak pengen banget kan gitu ya, kita udah niat nolong tapi malah akhirnya kita dimanfaatin, tuh nggak banget teman-teman. Jadi teman-teman, sewajarnya aja kalau kamu menolong orang lain semampunya. Kalau emang nggak bisa, ya udah nggak perlu dipaksain. Kalau emang nggak ada, ya udah nggak perlu kamu ada-adain. Yang kedua adalah nggak pilih-pilih. Namanya bantu orang, teman-teman, kamu tuh nggak bisa pilih-pilih mau dia siapa, latar belakangnya gimana. Kalau emang kamu niat dan tulus banget buat nolong atau buat berbuat baik, kayaknya tuh nggak penting deh. Tapi namanya manusia ya kan, masih suka pilih-pilih gitu. Apalagi kalau misalnya kamu punya cerita buruk sama dia, habis berantem misalnya, atau dia ini terlalu menyebalkan, atau pokoknya dia tuh kayak nggak layak buat kamu tolong. Kayaknya harusnya kamu melupakan itu teman-teman. Dan kalau kamu masih sama aja, maksudnya masih pilih-pilih, inget deh, di mata Tuhan kita ini sama. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih jelek. Jadi kalau kamu sampai sekarang, atau bahkan masih punya pikiran untuk nolong orang dengan cara pilih-pilih, emangnya kamu lebih dari Tuhan ya? Yang ketiga adalah nggak usah ngarep. Sama kayak yang tadi udah aku bilang di awal, kalau kamu emang tulus nolong orang, tulus untuk berbuat baik, rasanya kamu nggak akan kepikiran untuk ngarep imbalan dari orang lain. Nggak tahu itu berupa pujian atau apapun, pokoknya kamu pasti akan ya udah gitu, karena emang tulus teman-teman, dan itu emang harus kamu punya. Jadi jangan pernah punya pikiran mau nolong orang atau berbuat baik karena ada tujuannya, misalnya kayak pengen dipuji atau kamu pengen terlihat baik di depan orang. Nggak boleh. Pada intinya teman-teman, jangan pernah berharap lebih sama manusia, karena namanya juga manusia, pasti masih bisa ngecewain. Apalagi ketika kamu udah ngarep banget nih karena udah berbuat baik, terus kamu ngarep dia bakal berbuat baik juga sama kamu, dan kenyataannya tidak, pasti kamu bakal kecewa. Jadi aku saranin mulai sekarang, kalau kamu pengen banget nolong atau kamu pengen berbuat baik, lupakan yang namanya imbalan. Jadi udahlah, tulus aja, niat aja. Kalau nggak niat, udahlah nggak usah nolong, daripada nanti di ujungnya kamu berharap lebih dan akhirnya kecewa deh.
Semoga tips ini bermanfaat buat kamu yang mungkin di saat ini kamu lagi kecewa banget karena barusan nolong orang, barusan berbuat baik, tapi yang kamu tolong malah melupakan atau bahkan malah ngejahatin kamu. Yuk, jadi mulai sekarang kita kalau mau nolong, belajar yang namanya tulus dan ikhlas. Nggak perlu ngarep apapun, biar Tuhan deh yang balas kamu.